Kemarin kita udah bikin video tentang Suzuki RX Cool yang bisa lihat deskripsinya di bawah tuh RX Cool. Nah ini saingannya Suzuki RX Cool, namanya Honda Nova Dash. Sekarang harganya ini agak-agak gila sih, masa motor gini 100 juta gitu loh. Dan ada orang yang beli dengan harga segitu gitu. Nah apa sih yang buat motor ini spesial? Saksikan terus di vlog ini, jangan lupa untuk like dan subscribe karena kita akan membahas Honda Nova Dash. Jadi, motor ini masuk ke Indonesia lewat importir umum. Jumlahnya, konon katanya di Indonesia cuma ada 70 unit saja. Sangat langka, makanya sangat mahal harganya. Apalagi kondisi yang masih bagus seperti ini pasti harganya mahal banget. Cuman ya, yang namanya Nova Dash karena motor nggak umum gitu ya, pasti kilometernya rata-rata kecil dan kondisinya sih bagus-bagus, jarang yang dipakai harian. Dan kenapa motor ini diburu sama kolektor? Karena motor ini itu adalah salah satu motor 2 tak ayam jago yang paling kencang di masanya. Dibandingkan dengan RK Cool, ini lebih kencang dibandingkan dengan Suzuki RK Cool. Ya, ini 125 cc, 2 tak, dia punya radiator yang ukurannya nggak kalah besar dengan NSR yang kita bikin videonya kemarin tuh yang di situ tuh ya. Kalau kalian belum nonton bisa lihat di deskripsi juga. Dan motor ini dia punya desain yang menurut gua ganteng. Nah, sekarang kita akan bahas dari depannya. Motor ini kondisinya masih bagus banget, masih ori-orian, bahkan catnya masih asli, stiker masih asli, bukan rekondisi karena emang barang rawatan. Dan juga lihat deh, yang unik dari motor ini, dia punya lampu depan itu mikanya warnanya biru. Padahal bukan apa ya, biasanya kan kalau dia mantul itu lampu xenon, itu lampunya kan warna biru. Nah dia akan mantul di mikanya, jadi katanya mikanya biru. Kalau ini enggak, ini memang mikanya berwarna biru. Meskipun dia masih pakai bohlam biasa, jadi kalau misalkan nyala, dia itu nggak kuning. Ya nggak putih juga sih, tapi masih kuning keputih-putihan. Gimana sih? Ya pokoknya gitulah. Nggak kuning-kuning kayak motor pada umumnya. Sekarang kita bahas dari desain depannya dulu ya, dari kaki-kakinya dulu nih. Ini dia pakai ban ukuran 90-80 R17. Nah, ini kebetulan velg aslinya udah nggak ada. Jadi waktu kemarin beli motor tahun 2001, beli tahun 2007, 30 juta. Sekarang bisa dijual 120 juta ya. Wah, bisa dapat mobil sekarang kalau dijual ya. Ini velgnya diganti sama punyanya Minerva, tapi desainnya mirip dengan orinya. Dan catnya ini juga dibikin warnanya mirip sama orinya nih, putih. Sama di bagian cakramnya ini dia masih orinya, kalipernya juga masih ori, tapi untuk selang remnya ini diganti sama merek TDR biar kelihatan lebih gede, lebih gambot. Karena bawaan aslinya dia tipis banget. Nah ini bagian fork depannya juga masih ori, lampu depannya masih ori, dan lampu sennya ini mirip banget sama punyanya Honda NSR 150 RR yang udah kita videoin kemarin. Lihat linknya di atas. Batok kepala depannya ini mengingatkan gue sama NSR 150 SP, cuma dia disambung, nggak dipisah. Terus di bawahnya sini ada 2 buah lubang, di sini ada windshield berwarna hitam, dan dia nggak dikasih tempat buat naruh plat nomor. Jadi dudukan plat nomornya itu dibikin sendiri untuk menyesuaikan dengan plat nomor di Indonesia. Buat teman-teman yang baru nonton vlog ini, gue tuh sangat mendukung bahwa di depan itu nggak usah pakai plat nomor besi, karena beberapa kejadian kalau kecelakaan nabrak orang itu bisa jadi nyilet orang gitu. Kayak ya pernah gue lihat berita tuh ada orang lehernya meninggal gitu ya, kegorok gara-gara kena plat nomor. Jadi sebaiknya kita ngikutin di Malaysia atau Singapura aja yang pakai stiker di depan. Nah, terus kita ke bagian sini. Ini masuknya kategori motor sport underbone ya, yoi. Tapi pas kita duduk di motor ini gitu ya, ini posisinya itu santai banget. Nggak seperti kita bawa motor-motor underbone pada umumnya yang biasanya agak begini, bikin pegal punggung. Ini enggak, ini masih nyaman. Dan kalau kita mendekat ke sini, coba lihat sini San. Ini speedometernya, kalau kita lihat, odometernya tuh baru jalan 7.500. Dari tahun 2001 sampai sekarang udah kurang lebih 19 tahun, ya kan? Dia baru jalan 7.500 km doang. Dikit banget. Terus di sebelah kiri sini ada temperaturnya. Di sebelah kanan dia ada fuel meternya. Kemudian di sini ada lampu untuk ngecek oli sampingnya. Kalau misalkan udah habis oli sampingnya dia akan nyala. Di sebelah kirinya di sini ada 4 buah indikator. Yang pertama untuk top gear-nya. Jadi kalau udah sampai gigi paling tinggi dia akan nyala. High beam, netral, sama untuk lampu sein.
Terus kalau misalkan ditanya, kalau top gear-nya nyala, berarti kita masuk gigi berapa? Dia berarti masuk gigi 6. Jadi dia ini untuk motor tahun 2001, dia punya transmisi 6 percepatan. Hebat pada zamannya. Ini kebetulan juga kuncinya masih ori nih ya. Kuncinya tuh beda sama Honda kebanyakan. Bagian kepalanya ini berbeda. Terus pas kita lihat di port depannya ini ada logo Hondanya kotak di bagian sini. Ini keren sih, simple touch tapi bagus. Terus hand gripnya ini kebetulan sudah diganti. Ini merek RCB ya. Dipegang enak tapi ya, enak banget dipegangnya. Dan koplingnya agak lumayan berat. Nah, terus sebelah kiri ini tuas indikatornya ini dia mirip kayak punya GL Pro ya. Ini ada untuk high beam sama low beamnya dipencet. Ini untuk lampu depannya, sama ini untuk lampu sen, dan ini ada klaksonnya. Nah, terus di sini ada buat choke-nya. Tapi kebetulan udah diputus karena berat. Nah, di sebelah kanan sini ini bener-bener nggak ada apa-apa. Ini cuma ada kabel gas spontan aja di sini. Sama di sini ada rem buat depannya. Nah, lanjut, sekarang kita bisa lihat mesinnya di bagian sini. Dia sama NSR itu mirip-mirip ya. Meskipun dia 125 cc, NSR 150, sama-sama 6 percepatan. Dan radiatornya sama-sama besarnya seperti RR yang kita bikin videonya barusan. Nah, cuman dia nggak ada RC valve-nya. Kemarin. Iya, barusan dan kemarin ya, mirip-mirip lah pokoknya lah ya. Motor ini juga dia tuh rasanya mirip-mirip kayak NSR. Jadi ketika di atas 7000 rpm, wah itu larinya luar biasa, kencang banget. Bahkan pemiliknya PD bilang ini katanya underbone terkencang se-Asia. Awas ya kalau nanti kalah ya. Tagline-nya motor underbone terkencang se-Asia Tenggara. Iya Kak, zaman 2001 ya. Sekarang dibandingin sama Satria kenceng mana ya? Mungkin bisa komen di bawah ya. Apakah benar kata pemiliknya? Sama di sini knalpotnya ini kebetulan udah diganti sama Bayu Racing X House. Ini silencernya di sini, sama ini katalisnya segede gini. Wow, mantap. Gak tau ya, motor kenceng pada tahun segini tuh kalau bikin livery gitu ya, sampai zaman sekarang tuh kelihatannya masih keren gitu, masih kelihatan pas gitu, nggak norak, nggak berlebihan. Nggak tahu ya, kalau gue sih rasa gitu. Kalau kalian gimana? Ini joknya masih ori, cuma bagian depannya dipapas sedikit aja biar lebih pendek. Sama pas kita buka bagian dalamnya, nah ini lebih gampang nih dibanding NSR nih. Kalau kita mau nambah oli samping itu ditaruh di sini, langsung kita buka aja ya. Di sini ada tangki bahan bakarnya, sama di sini ada akinya. Ukurannya kecil banget, sama di sini ada tempat ya buat naruh kanebo kali ya. Di sini juga ada kotak buat akinya. Nah, bagian atas sini dia nggak ditaruh buat tempat naruh toolkit, nggak ada. Jadi bener-bener kosongan aja gitu. Tapi overall ini motor kondisinya masih rapi banget. Terus ke bagian bawah sini dia punya ban belakang itu ukuran sama persis dengan ban depannya, 90-80 R17 dengan desain yang sama juga. Nah, arm bagian belakangnya ini dia tuh unik karena ini kan warnanya silver, dia lurus ke bawah sini ya. Nah, dia tuh ada satu link lagi di sini itu buat naruh pegangan si kaliper cakramnya. Jadi rem belakangnya sudah cakram dan dia punya pegangan tambahan di bagian sini. Sama untuk selang remnya ini udah diganti juga sama punyanya TDR yang model baru ya, sama kayak punya X-Max gua. Dan footstepnya ini dia bisa dinaikin ke atas kayak gini. Nah, ini sayangnya nih footstep belakangnya ini dari copot. Ini harusnya dia bisa pakai buat boncengan 2 orang, tapi footstep belakangnya sengaja dicopot. Biar kalau naik motor ini nggak bisa boncengan. Mungkin jomblo yang punya. Jomblo Mas? Oh, udah punya istri. Bagian belakang dari motor ini kelihatan ramping, tapi lampunya ini mirip kayak NSR 150 SP. Ya ini bentuknya nih lucu dan di bagian sini tuh kebelah gitu. Jadi lampunya ada 2 kanan kiri. Lampu sennya di bagian bawah dan di sini ada mika kosong putih. Jadi kalau lampu remnya ini nyala atau lampu biasanya nyala, dia akan menyinari ke plat nomor. Dan di sini juga ada mata kucingnya. Terus bagian spakbor ya ini rata doang begini, cuma sampai sini aja. Nah, ke bagian kirinya ini kalau kita lihat arm sebelah kirinya itu sepi begitu-begitu aja, tapi kita akan menemukan di bagian tengah sini suspensi monoshock warnanya kuning. Dan kuningnya ini biasanya kan kalau motor di zaman tuh warnanya merah ya, dia warnanya kuning beda sendiri. Terus di bagian injekan transmisinya ini dia ada bagian belakangnya. Ya jarang, biasanya kalau udah motor-motor begini itu dia modelnya dicungkil kalau kita mau naik ke atas sama injek kalau turun ke bawah. Tapi ini bisa diturunin ke bawah kalau kita injek ke belakang. Agak unik. Dia nggak ada sandar 2, cuma sandar 1 aja di bagian sini dan ini bentuk mesin dari sebelah kiri. Nah, motor ini juga bobotnya sangat ringan sekali. Jadi kalau misalkan kita parkir, kita mau pindahin, coba Sen, minggir. Ini kita angkat begini, ini gampang sekali tuh. Nah, makanya karena dia enteng sekali, 125 cc juga gitu kan, 2 tak lagi. Meskipun dia bukan 150,
Ini benar-benar rasanya kencang sekali. Oke, sekarang kita nyalain mesinnya ya. Belum ada electric starter. Di sini teknologi yang diunggulkan dari motor ini namanya nih HECS, Honda Evolutional Catalyzing System. Jadi mungkin katalisnya itu ada sesuatu yang evolusional. Yoi, apa itu? Wah, ini pas Kickstarter kita buka, dia ternyata jauh banget loh. Lebar banget. Iya sih, kaget gua pas gua gas tuh bener-bener dia tuh RPM-nya naik, tapi kan nggak ada indikator ya. Pas kita putar itu bener-bener ngikut banget gitu sama putaran gas ya. Kencang banget nih pasti kalau di jalan motor ya. Udah kenceng, ringan. Wah, ini sih larinya mungkin sama NSR bisa diadu kali ya. Oke, itu aja mungkin vlog kita kali ini. Buat teman-teman yang punya Nova Dash, bisa komen di bawah seperti apa rasanya, meliharanya seperti apa. Apakah mesinnya rewel atau enggak, terus kenangan pahit manisnya seperti apa melihara motor ini, bisa komen aja di bawah. Jangan lupa untuk like dan subscribe. Saya Hanif pamit dulu. Sampai jumpa di vlog berikutnya. Bye.